Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan mengaruniakan kita waktu untuk sejenak bersama-sama dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 21 September 2021. Sejenak kita juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap langkah hidup kami, Engkau setia menjaga melindungi kami. Dan kami terus menaruh pengharapan kami, bahwa Engkau setia menuntun kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya oleh kebenaran firman-Mu, juga akan menerangi langkah kami, untuk senantiasa hidup pada kebenaran. Mohon berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Ampuni dosa kami, bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Tema renungan kita ialah belajar menghargai pertimbangan. Unangga pak timbangan nato senga. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap kali ada perjumpaan ataupun pertemuan untuk membicarakan sesuatu, tidak jarang peserta pertemuan menawarkan saran ataupun menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan hal yang dibicarakan. Ada saran yang diterima, namun ada juga saran yang diabaikan. Walaupun saran yang diabaikan biasanya lebih berarti di kemudian hari. Saudara-saudara, seorang pelayan yang ikut dalam rombongan bersama Naaman memberi informasi bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bernama Elisa, sanggup menyembuhkan penyakit kusta. Informasi itu menimbulkan harapan hati Naaman yang sedang berpenyakit kusta. Naaman akhirnya minta izin kepada rajanya untuk pergi ke Samaria dengan membawa barang berharga, emas dan perak. Pada awalnya Naaman kecewa setelah tiba di Samaria. Tetapi setelah mengikuti perintah Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, akhirnya menjadi sembuh setelah mengikuti saran pegawainya untuk mengikuti perintah Elisa. Sejak saat itu, Naaman menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya yang hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pelajaran dari kisah ini? Kita dapat belajar bahwa seandainya Naaman tidak rendah hati dan tetap bertahan pada kekerasan hatinya, maka dia akan pulang ke negerinya tanpa mengalami kesembuhan. Untunglah Naaman mengubah cara pikirnya ketika ada yang memberi pertimbangan agar sebaiknya melakukan cara yang disarankan oleh Elisa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, belajarlah menghargai pertimbangan yang baik dari seseorang, karena bisa jadi pertimbangan itulah yang mengantar kita untuk menemukan hal yang sudah lama kita rindukan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu kami belajar untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati dan terus belajar menghargai pertimbangan. Kami sadar bahwa perjalanan hidup memang tidak mudah, dan kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan hari ini. Tentu juga akan senantiasa menuntun langkah kami. Kami mohon jaga lindungi kami sepanjang hari ini, dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas pekerjaan dan peran kami. Tetaplah karuniakan hikmat pengertian Allah bagi kami. Karuniakan kesehatan yang prima, bahkan sukacita di dalam melakukan segala aktivitas hari ini. Jaga, lindungi, dan topanglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mereka yang bergumul karena berbagai hal, karena duka cita, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Yang sakit akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya juga dalam kemurahan Tuhan, anak-anak kami akan terus dijaga, dilindungi, dan ditopang dalam menjalani dan menikmati kehidupan di masa muda, dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kasih Tuhan akan terus mereka alami, dan mereka pun bersukaria di dalam Tuhan senantiasa.
Kami juga memohon Tuhan selalu menjaga orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang menikmati masa tua, kiranya senantiasa bahagia gembira di dalam Tuhan Yesus. Dan anak-anak akan terus menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kami mohon Tuhan juga berkati dan sempurnakan sukacita, pertambahan usia dari saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini, bahkan juga apa yang mereka boleh raih dalam kehidupan ini, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah kiranya kehidupan kami bersama dalam jemaat. Dalam pelayanan bersama, kiranya semuanya dapat dilakukan dengan baik. Dan kami terus topang dalam doa, sahabat-sahabat renungan harian di mana saja berada. Kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka. Mereka akan menikmati damai sejahtera Allah senantiasa. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kehidupan kami bersama di tengah bangsa ini, kami pun pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Apapun situasi bangsa kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan. Menolong para pemimpin bangsa kami, aparat keamanan, juga nakes dalam perjuangan bersama. Dan kami percaya bahwa kami akan bisa dan dapat mampu menghadapi segala situasi dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.